Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Alexandra Sakrupdana dengan NIM 82410102033. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk modul week 10, yang dimana modul week 10 ini menjelaskan tentang prosedur. Nah, untuk soalnya itu yang dikerjakan adalah soal-soal yang ditebalin. Di sini sudah saya copy paste untuk soalnya. Yang pertama ini ada membuat prosedur get laporan penjualan yang menampilkan total nilai penjualan penegara menggunakan rush notice. Nah, untuk itu yang pasti ngebuat function create terlebih dahulu. Mohon maaf, membuat create prosedur, lalu get laporan penjualan menyesuaikan dengan dari perintahnya seperti itu. Kemudian bahasanya PLPG SQL, kemudian di declare-nya ini adalah R, yang dimana R itu adalah record. Kemudian setelah itu saya menggunakan perulangan for, yang dimana perulangan for ini karena itu menampilkan penegara, jadi bakalan terus ditampilkan gitu, seperti itu sampai selesai, sampai semua negara itu terpenuhi. Lalu for R in select country, kemudian di sum. Nah, sum ini untuk mencari total nilai penjualan. Untuk mencari total nilai penjualan itu rumusnya adalah unit price dikurangin dengan unit price dikali dengan diskon. Jadi bakalan unit price yang asli dikurangin dengan unit price yang udah dikalikan dengan diskon, yang dimana dikalikannya itu adalah diskonnya. Kemudian karena ini jumlah, ini kan untuk rumus mencari harga aslinya setelah di diskon. Kemudian untuk mencari harga totalnya itu dikalikan dengan quantity, kemudian S total jual. Karena ini per negara, nah per negara itu kan berarti dari tabel customer. From tabel customer diinisialkan dengan C, dijoinkan dengan orders, dan juga dijoinkan dengan orders detail untuk mencari ini, untuk mencari unit price dan juga diskonnya dari tabel OD seperti itu. Lalu di group by berdasarkan country-nya. Nah, setelah sudah di group by, kemudian di looping untuk rise notice-nya, yaitu negara R country, berarti negaranya memiliki total penjualan sebesar R total jual, yang dimana R total jual ini dari sumnya ini. Kemudian kalau misalnya ini di run, ini bakalan berhasil, create prosedurnya itu bakalan berhasil, dan ketika dipanggil call prosedur penjualan, nah di sini bakalan menuliskan dari menampilkan dari banyaknya negara yang ada di tabel customer dan juga dengan total penjualannya. Jadi misalnya kayak negara Argentina memiliki total penjualan sebesar 8.119 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 7, yang dimana nomor 7 ini membuat prosedur tambah produk untuk yang menerima parameter nama produk, supplier ID, dan harga satuan, lalu menambahkan data baru ke tabel produk seperti itu. Nah, untuk ini kan saya sedikit menambahkan, yaitu discontinue, karena discontinue tuh bakalan ada 1 sama 0, dan itu untuk menunjukkan apakah produk tersebut itu masih di apa sih bahasanya, masih diproduksi atau belum, seperti itu. Nah, pasti kalau kayak gini kan pasti diproduksi. Sedangkan kalau misalnya 0 itu bakalan bingung kan, ambigu. Jadi saya menambahkan discontinue. Oke, di sini kan nama produk berarti ya udah parameter product name, kemudian text, supplier ID, dan juga harga satuan unit price, dan juga saya menambahkan discontinue. Nah, untuk ini kan cuman menambahkan, berarti bikin insert, di insert dari tabel products, yaitu berisikan product name, supplier ID, unit price, sama discontinue. Value-nya itu dari ini, dari yang di atas itu, yang di declare, yang di parameter. Terus oke, supplier ID, unit price, sama discontinue. Kemudian menampilkan rush notice kalau misalnya dia berhasil menampilkan kalimat produk
ini, yaitu dari parameter yang ditampilkan dengan suppliernya, supplier ID, kemudian unit price-nya juga berhasil ditambahkan, kemudian di end. Oke, udah. Kalau misalnya di select bintang from products, di sini ada 78, barusan sudah saya coba. Nah ya, di sini ada 78. Misalnya saya coba untuk ini, nambahkan produk baru, apa ya, sama deh, makaroni basah banget. Nah kalau misalnya ini di submit, karena ini kan bakalan ada, nah produk makaroni basah banget dengan supplier 4 seharga 8 berhasil ditambahkan, seperti itu. Dan di sini makaroni basah banget. Nah, supplier ID dari yang disubmitkan itu kan dari product name terlebih dahulu. Ini product name, kemudian supplier ID, kemudian unit price-nya itu 8 dan discontinue biar tahu dia itu masih diproduksi atau enggak. Seperti itu satu. Dan di sini udah tertampilkan supplier ID, ini product name, supplier ID, kemudian unit price dan juga discontinue, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.